meminta taruhan untuk bisa memantati sang raja. Kisah kocak ini terjadi pada seorang sufi tersohor bernama Abu Nawas yang terkenal cerdas dan cerdik. Pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah berada di situ. Mereka memang sengaja sedang menunggu Abu Nawas. "Nah, ini Abu Nawas datang," kata salah seorang dari mereka. "Ada apa?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap yang dirancang Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau berani melakukannya." Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Abu Nawas menantang. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bukankah begitu, hai Abu Nawas?" tanya kawan Abu Nawas. "Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu karena itu adalah pelecehan yang amat berat. Hukumannya pasti dipacung," kata Abu Nawas memberitahu. "Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya?" "Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya?" Abu Nawas ganti bertanya. 100 keping uang emas. Di samping itu, Baginda harus tertawa tak kalah engkau pantati," kata mereka. Abu Nawas pulang setelah menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu. Sepertinya kali ini Abu Nawas harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depan, Baginda Raja Harun al-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang karena mereka tak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan perjamuan nanti meriah karena Baginda juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Ketika hari yang dijanjikan tiba, semua tamu undangan sudah datang kecuali Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas sengaja datang terlambat sehingga ia duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Dan tibalah giliran Baginda Raja Harun al-Rasyid menyampaikan pidatonya. Seusai menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" tanya Baginda. "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Anda. Hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet." Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas. Karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang kau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menungging menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para undangan. Sebaliknya, teman-teman Abu Nawas merasa heran. Kok bisa-bisanya Baginda malah tertawa saat dipantati Abu Nawas?
Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Abu Nawas memang hebat dan brilian. Dalam posisi sesulit apapun masih bisa mencari solusi. Akhirnya, mereka harus rela melepas 100 keping uang emas untuk Abu Nawas.